hiruk-pikuk kota besar Jakarta, berdiri sebuah sekolah di tengah kawasan padat penduduk. SMP Negeri 55 Jakarta adalah sebuah sekolah di Jakarta yang memiliki tantangan tersendiri. Saya Erni Mawati Halawa dari SMP Negeri 55 Jakarta. Sekolah kami berada di lingkungan yang dikenal dengan kampung narkoba, tindak kriminal yang tinggi, lingkungan murid yang sangat keras, baik dari keluarga maupun lingkungan rumah. Ini adalah tantangan bagi sekolah kami, terutama kami para guru. Maka inilah proyek yang kami lakukan demi penguatan karakter. Selamat menyaksikan. Sekolah kami, SMP Negeri 55 Jakarta, berlokasi di Jalan Bahari 4A Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sekolah ini terletak di daerah yang dikenal sebagai kampung narkoba karena tingginya kasus penangkapan pelaku narkoba di wilayah ini. Di sekitar sekolah sering terjadi tawuran antar pelajar, sering terjadi tindakan kriminalitas karena ekonomi yang rendah. Banyak anak tumbuh dalam lingkungan keras dan keluarga dengan peran orang tua yang tidak utuh. Selain itu, tekanan ekonomi dan sosial yang tidak mudah juga dialami oleh murid-murid kami. Melihat kenyataan ini, saya menyadari mereka tidak butuh amarah ataupun rasa bersalah. Mereka butuh kesempatan. Saya percaya dari sekolah sederhana di tengah hiruk-pikuk kota, perubahan besar bisa dimulai. Karena sebagai guru, tidak menunggu keadaan sempurna untuk berkarya, tapi menjadikan keterbatasan sebagai sumber kekuatan. Dari keprihatinan itulah muncul gagasan untuk mengubah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Sebagai guru dan sekaligus koordinator proyek kokurikuler, saya percaya bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya lewat kata-kata, tetapi harus melalui pengalaman nyata. Maka saya menggagas dan mencari cara agar penguatan karakter ini dialami murid dengan hati yang gembira. Bertolak dari hal itu, lahirlah proyek kokurikuler lintas Mapel dengan tema Jelajah Betawi, Pesona Jakarta sebagai Warisan dan Identitas Bangsa. Sebagai koordinator proyek, melalui proyek ini saya ingin menumbuhkan dua karakter utama, yaitu penalaran kritis dan kolaborasi. Murid diajak untuk berpikir, berdialog, dan bekerja sama. Bukan hanya untuk nilai, tapi untuk membangun kesadaran diri, melatih penalaran kritis dan kolaborasi yang benar menuju hal positif, serta menumbuhkan cinta budaya lokal. Sebagai koordinator proyek, saya berhadapan dengan banyak tantangan. Dari penyusunan rancangan kegiatan yang belum ada contoh dan pengalaman sama sekali, berkoordinasi lintas bakat, koordinasi dengan pihak museum, hingga bernegosiasi dengan kepala sekolah dan orang tua. Tidak jarang rencana yang sudah disusun matang harus berubah karena kendala dana atau jadwal museum yang bergeser. Semua saya lewati dengan tidak mudah. Tentunya butuh kesabaran, ketenangan, dan keberanian. Namun, saya belajar satu hal penting. Perubahan bukan alasan untuk berhenti, tetapi tanda untuk beradaptasi. Proyek kokurikuler dengan tema Jelajah Betawi berlangsung selama 3 pekan. Pada pekan pertama, murid belajar mengenal budaya Betawi dan kota tua melalui literasi digital, video pembelajaran, dan lembar kerja yang saya dan tim rancang secara kontekstual. Mereka belajar bernalar kritis, berkolaborasi dalam kelompok, dan mengeksplorasi makna budaya daerahnya. Saya juga menghadapi perbedaan karakter murid. Ada murid reguler dan ada pula yang berkebutuhan khusus. Semua harus dilibatkan, semua harus merasa berharga. Dan yang tak kalah menantang, sebagian murid kami tidak memiliki gawai atau kuota internet. Dalam kondisi itu, saya sering meminjamkan HP pribadi dan berbagi jaringan agar mereka tetap bisa berkarya. Karena bagi saya, tugas guru bukan hanya mengajar, tapi memastikan setiap anak punya kesempatan untuk belajar. Pekan kedua
kedua adalah puncak pengalaman belajar. Kunjungan ke Museum Kota Tua Jakarta. Murid tampak antusias. Mereka belajar langsung dari sumber sejarah, berdialog dengan pemandu, dan melihat bukti-bukti budaya yang selama ini hanya mereka baca dari buku. Setelah kunjungan, mereka diberi tantangan membuat video promosi Kota Tua sebagai bentuk karya nyata. Murid berdiskusi, menulis naskah, merekam, dan mengedit dengan kreativitas tinggi. Di balik kesederhanaan alat dan keterbatasan fasilitas, saya menyaksikan semangat luar biasa. Dari ruang-ruang kecil di sekolah kami, lahirlah karya yang penuh kebanggaan. Dari keterbatasan, lahir kreativitas. Dari tantangan, tumbuh karakter. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baude Gesya Putri Madani. Saya siswi dari SMP Negeri 55 Jakarta. Perasaan saya mengikuti pelajaran kokurikuler ini sangat bermakna dan sangat menarik. Karena kami diajarkan berkolaborasi dengan tim dalam pemecahan masalah dan bernalar kritis. Bu Erni juga membimbing kami dalam bernalar kritis dan pemecahan masalah. Perasaan saya sangat senang karena saya bisa berkunjung ke Museum Kota Tua. Demikian hasil refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Putri, guru SMP Negeri 55 Jakarta. Saya sebagai tim lintas mapel pada kegiatan proyek kokurikuler 8 dimensi profil lulusan. Menurut saya, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk bekerja sama atau berkolaborasi sesama guru, serta menguatkan karakter pada murid untuk pembelajaran yang bermakna. Bu Erni, selaku koordinator, sangat membantu tim ini dalam memberikan arahan dan memberikan contoh penyusunan rencana pembelajaran dalam kegiatan kokurikuler ini. Semoga proyek penguatan karakter ini dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi guru, murid, dan semua kalangan pelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar berarti hadir dengan hati. Mengajar bukan hanya berbicara mengenai materi ajar, tetapi bagaimana kita menguatkan karakter-karakter murid. Di tengah sekolah yang sederhana dan penuh tantangan, perubahan besar dapat terjadi. Saya mengajak kita semua, mari bersama-sama mendedikasikan diri dan memberi hati dalam mengajar. Bergerak dengan hati, berdampak untuk negeri.